Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang makna bilangan cacah dan lambang bilangan cacah. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi pertama kita akan belajar tentang makna bilangan cacah dan kedua tentang lambang bilangan. Sekarang mari kita belajar makna bilangan cacah. Bilangan cacah adalah angka yang menyatakan banyaknya anggota yang ada di dalam kelompok benda. Bilangan cacah terdiri dari semua bilangan bulat yang bernilai positif, di antaranya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh-contoh bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekarang perhatikan 3 gambar pisang di samping ya. Banyaknya pisang pada gambar tersebut adalah 3, di mana 3 adalah bilangan cacah. Nah sekarang bagaimana cara menghitung buku yang ada pada rak di bawah ini? Caranya sama dengan menghitung pisang yang ada di samping gambar tadi. Jadi setiap kelompok terdiri dari 10 buku. Satu kelompok buku adalah 1 puluhan, maka 5 kelompok buku adalah 5 puluhan. Jika 50-an buku ditambah 7 buku, maka totalnya adalah 57. Jadi, berapa jumlah buku pada rak buku? Nah, untuk mempermudah penghitungannya, buku-buku bisa dikumpulkan menjadi puluhan, di mana ternyata isi rak adalah 10 kelompok buku, di mana satu kelompoknya adalah 1 puluhan. Maka 10 kelompok buku pada rak berarti jumlah total buku pada rak adalah 100 buku. Selanjutnya kita akan belajar tentang lambang bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat angka ratusan. Perhatikan angka 123 yang ada di atas, di mana angka 1 bernilai sebagai ratusan, angka 2 bernilai sebagai puluhan, dan angka 3 bernilai sebagai satuan. Selain nilai tempat, ada juga nilai angka, di mana pada bilangan cacah 123, angka 1 dibaca 100, angka 2 dibaca 20, dan angka 3 dibaca 3, karena angka 1 sebagai ratusan, angka 2 sebagai puluhan, dan angka 3 sebagai satuan. Nah, jika masih bingung, perhatikan ya tentang lambang bilangan satuan. Angka satuan adalah angka yang dalam bilangan cacah bernilai 1. Contohnya ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan berikut adalah contoh penulisannya. Contoh penulisan lambang bilangan satuan, satu kotak bernilai 1 satuan dan nilainya adalah 1, dan begitu juga seterusnya. Nah selanjutnya lambang bilangan puluhan. Angka puluhan adalah angka yang dalam bilangan cacah bernilai 10. Contohnya 10, 20, dan 30. Berikut adalah contoh penulisannya, di mana 10 kotak yang berjejer bernilai 1 puluhan dan nilainya adalah 10. Begitu juga seterusnya. Berikutnya adalah lambang bilangan ratusan. Angka ratusan adalah angka yang dalam bilangan cacah bernilai 100. Contohnya 100, 200, dan seterusnya. Berikut adalah contoh penulisan lambang bilangan ratusan, di mana ada 100 kotak yang bernilai 1 ratusan, artinya 1 ratusan adalah 100. Nah, sekarang kita akan belajar cara menuliskan lambang bilangan, di mana kita akan menuliskan bilangan 321. Maka angka 3 sebagai ratusan harus diletakkan di depan, dan angka 2 sebagai puluhan harus diletakkan di tengah, dan angka 1 sebagai satuan harus ditulis di belakang sendiri. Nah, jika sudah, maka kumpulan angka tersebut baru bisa dibaca sebagai angka 321. Nah, untuk catatan, bilangan satuan selalu berdiri sendiri. Bilangan puluhan selalu berdiri 2 angka. Yang pertama bernilai puluhan dan yang di belakang bernilai satuan. Sedangkan untuk bilangan ratusan terdiri dari 3 angka. Yang depan bernilai ratusan, yang tengah bernilai puluhan, dan yang belakang bernilai satuan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, semoga bermanfaat.